Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana nasib Javanese Black Metal di masa depan. Pada tanggal 4 April tahun 2024 kemarin, saya menghadiri sebuah acara musik skena lokal bernama Budegiteo yang diadakan di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Di event itu, guestar adalah band hardcore, sementara beberapa band lokal bergenre black metal dan gothic metal. Saat saya menghadiri acara tersebut, ketika penampilan band-band lokal seperti black metal maupun gothic metal, beberapa penonton terlihat hanya menonton dan menyimak. Sementara saya sendiri yang merupakan penikmat genre tersebut ya sudah sejak awal menikmati alunan musik, mengikuti moshing dan saling berangkulan dengan teman-teman sesama penggiat musik metal dan gothic metal. Ya, walaupun hanya beberapa orang, sepertinya hanya 3 orang, saya dan 2 teman metalhead lain. Kemudian barulah ketika suasana mulai malam, penonton-penonton lain, terutama anak-anak hardcore yang menunggu sang guestar, barulah ikut meramaikan acara tersebut. Event tahunan di Kota Pemalang, terutama di daerah Pantura, mulai aktif kembali sejak terakhir saya ingat tahun 2019. Setelah itu ada COVID panjang dan beberapa event metal serasa redup. Baru di tahun 2023, 24, 22 lah, masih ada event-event serupa seperti Ruang Raung di Pekalongan. Namun ketika event kemarin Budegiteo kembali diadakan, saya merasa sedikit bernostalgia karena sejak tahun 2010-2015 ketika saya awal-awal menikmati atau menyukai musik underground black metal, ya event selalu diadakan ketika selesai melaksanakan Idul Fitri atau selesai Lebaran, di mana teman-teman biasanya berkumpul, teman-teman bisa saling bersilaturahmi, dan event metal habis Lebaran seperti sebuah ajang untuk bernostalgia. Dan ketika saya kemarin menonton di event Budegiteo, ya saya merasa bernostalgia, kembali mengingat memori-memori menonton event di tahun-tahun 2010 sampai 2019. Salah satu band-band lokal di event tersebut adalah Riwayat, band Javanese black metal asal Pemalang, dan band sebenarnya sih Raja 66, tapi namanya sudah diganti. Nah, saat band-band tersebut tampil yang disebut band Javanese black metal, saya ingat saya dulu ketika band-band Javanese black metal tampil di event-event, ya animo masyarakat, animo penggemar, penikmat begitu kerasa. Para penonton berkumpul mengikuti intro, mulai menari, mulai musik, mulai menikmati alunan-alunan lagu. Namun karena ya kemarin seperti yang saya bilang eventnya sepi, ya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah para penikmat musik dari Javanese black metal sudah tidak ada, sudah punah, hanya beberapa dedengkot-dedengkot saja, karena ya kemarin pun anak-anak muda yang banyak menonton event tersebut ya mayoritas dari anak-anak hardcore. Nah, kita awali dari pendefinisian dari Javanese black metal itu sendiri. Secara definisi umum, di dunia underground metal, di dunia luar, tidak ada pengkategorian atau nama dari Javanese black metal. Secara umum, musik metal yang dipadukan dengan musik-musik tradisional atau etnik disebut folk metal atau tribal metal. Jadi menurut saya, ketika ada sebuah subgenre bernama Javanese black metal, ya anggaplah sebuah pencampuran antara folk metal dengan black metal.
di Indonesia sendiri genre Javanese black metal sudah ada semenjak black metal itu sendiri di tahun 1980-an. Ya, terutama dari band asal Purwokerto, Santet. Kita mengenal Santet merupakan pionir utama band-band Javanese black metal yang membawakan tema-tema Nusantara, membawakan tema-tema mistis tentang black metal. Sebenarnya band-band lain juga membawakan tema-tema etnik Nusantara dan budaya. Namun mereka tidak mengkategorikan diri sebagai Javanese black metal. Seperti Makam dari Solo, tema-tema mereka sudah black metal, bahkan black metal yang berasal dari kebudayaan Jawa kuno. Kemudian ada juga Immortal Rights yang membawakan juga tema-tema Jawa klasik dan Jawa kuno. Ada juga Sacrifice. Nah, disinilah baru band-band black metal membawakan tema-tema di zaman Jawa klasik sampai Jawa modern. Dan menurut saya, Javanese black metal merupakan sebuah bentuk pengekspresian jati diri sebagai bangsa Indonesia, bahwa Jawa, khususnya orang-orang Jawa, memiliki sisi-sisi kengerian seperti black metal yang ingin ditampilkan, memiliki sisi-sisi misterius, memiliki sisi-sisi kengerian yang otentik. Nah, menurut saya itulah mengapa ada atau banyak band-band yang mengangkat tema tentang Javanese black metal. Selain itu, karena masyarakat kita adalah masyarakat timur yang menjunjung tinggi moralitas, musik Javanese black metal digunakan sebagai alat atau kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan moral, menyampaikan esensi-esensi spiritual yang apabila diberikan atau disampaikan secara umum, terkadang masyarakat tidak mudah menerimanya. Sesuatu tersebut harus dibungkus sesuatu yang unik, sesuatu yang rapi, termasuk dalam subgenre atau dalam genre Javanese black metal. Masa diaspora atau perkembangan musik Javanese black metal ya diawali di tahun 2000-an, tahun 2000-an sampai tahun 2010. Disitulah banyak band-band yang mengekspresikan diri bahwa kamilah Javanese black metal, yang membawakan tema tentang lirik-lirik Jawa, tentang budaya Jawa, kemisteriusan, tentang ketuhanan, ajian-ajian, tentang tokoh-tokoh pewayangan. Di tahun-tahun itulah diaspora folk metal, ethnic metal, ataupun Javanese black metal banyak dari kalangan suku lain seperti Sunda juga ada. Seperti Nyariat, mereka menyebut dirinya sebagai Sundanese black metal. Ada juga Tahlilan, ada juga band-band lain yang setiap daerahnya itu ya membawakan tema-tema musik mereka, membawakan kebudayaan mereka melalui musik metal. Barulah di tahun 2010 sampai 2015 di mana modernitas mulai memasuki subgenre metal, terutama black metal. Muncullah band-band seperti DSBM atau Depressive black metal, post black metal, atmospheric black metal, atau band-band metal yang lebih modern. Nah, menurut saya di titik itulah mungkin Javanese black metal mulai ditinggalkan. Orang-orang mungkin sudah ya bisa dikatakan bosan dan ingin mengeksplor musik-musik yang lain seperti ya tadi yang saya sebutkan, post black metal, atmospheric black metal, dan sebagainya. Ya, mau tidak mau permintaan pasar, supply and demand, masyarakat saat ini mulai meninggalkan ya hal-hal yang berbau tradisional atau budaya. Masyarakat tradisional sudah mulai berkiblat ke arah barat seperti ya musik-musik metalcore, hardcore, deathcore. Layaknya di tahun-tahun ini sudah mulai kembali booming, apalagi melalui platform seperti TikTok ya. Musik-musik yang hit, yang semakin populer justru musik-musik ya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, walaupun ada beberapa band yang masih produktif seperti beberapa band dari teman saya. Ada Makam dari Solo yang baru kemarin merilis t-shirt terbarunya dan sebuah single
berjudul Seorang Geni, dan Sorem dari Probolinggo yang merilis album Esoteria. Dan di bulan-bulan mendatang akan melakukan tour album. Ada juga band Jiwo juga yang masih merilis beberapa single terbaru mereka ya. Band-band etnik black metal ini masih mencoba menyuarakan entitas kenusantaraan mereka di antara gemburan musik-musik metal modern. Menurut saya semua ini sesuai dengan filosofi Jawa, yaitu cakra panggilingan, di mana dunia ini adalah seperti roda dan terus berputar. Suatu saat roda akan berputar dari satu titik ke titik yang lain. Sesuatu yang tadinya di atas bisa suatu ketika akan berada di bawah. Begitupun ketika sesuatu yang ada di bawah suatu saat akan kembali ke atas. Dunia ini menurut filosofi Jawa cakra panggilingan adalah perputaran siklus yang tiada henti, perputaran siklus yang berulang. Jika dulu musik-musik raw black metal seperti musik-musik bursu, musik-musik yang sangat mentah ya mulai ditinggalkan ketika orang-orang mulai memasuki era-era modern. Tapi nyatanya raw black metal tahun-tahun 2020 kemarin kembali terup, kembali naik daun seperti melalui beberapa band seperti Nana Sarunai, Mantahunggal, dan sejenisnya. Teman-teman bisa cek Indonesian raw black metal, lebih banyak hip, lebih mulai diangkat belakangan ini. Jadi dari pembahasan panjang tentang apakah Javanese black metal akhirnya ditinggalkan ya, kita tidak bisa melihat itu secara keseluruhan. Tapi jikalau kita melihat di saat ini ya memang seperti itu, masyarakat sudah mulai beralih ke musik-musik black metal atau musik-musik metal modern seperti metal, hardcore, dan sebagainya. Dan Javanese black metal, folk metal, atau tribal metal hanya ya disukai oleh beberapa kalangan, hanya diminati oleh penggiat-penggiatnya saja. Apakah suatu ketika musik Javanese black metal atau etnik black metal bisa kembali up? Kita tunggu saja. Untuk Anda sebagai penggemar musik Javanese black metal, apa lagu Javanese black metal yang terakhir kali Anda dengar? Kalau saya adalah album dari band Kesambet berjudul Pamukti Kang Pamungkas jilid kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam.